Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tanfa'ul basair wal absar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi 'allamana al-ihtiyata linanjuwa minal akhtar. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin ahli safa'il abrar wa ala alihi wa ashabi ahli safa'il abrar. Amma ba'd. Fa'aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala aydan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang ulun muliakan berataan para habaib, para syarifah yang ada di ruangan ini maupun ada di kampung ini ataupun di mana saja berada, yang pada malam ini kita peringati kait mereka, datuk mereka, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu dimuliakan para pewaris para nabi, yaitu para tuan guru, ulama, ustaz, berataan yang mereka ini yang disebutkan oleh Nabi, laulal ulama la sawan nas kal bahaim. Jika bukan ulama yang membimbing kita, maka orang manusia akan bersifat kayak hewan. Maka pantasnya juga para ulama yang dipesankan oleh Nabi kita, akrimul ulama fa innahumul qurama indallah. Muliakan para ulama karena mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita menyatakan, ulama ummati ka'ambiya Bani Israil. Ulamanya umatku itu dan kayak nabinya Bani Israil. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa, juga para ketua RT, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh ketua kampung, Polri, TNI, berataan, lapisan masyarakat, wabil khusus juga yang hadir berataan, yang di ujung masjid, baik yang di luar, yang di dalam. Di luar pada mendengarkan, mendengarkan apa pentingnya hadir, sudah masuk di dalam hadratul Rasul, hadratul Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang kita peringati Maulid. Maulid itu artinya isim zaman. Isim zaman yaitu hari lahirnya sendiri, hari lahir Nabi kita. Ada yang menyebut juga Maulud. Maulud itu nabinya, isim maf'ul, orangnya yang diingati, yang diperingati. Masalah
Maulid ini bisa lagi kita mencari dalilnya. Baju hukuman sudah dalilnya, mulai zaman sahabat sebetulnya sudah ada itu. Di dalam hayatus sahabat itu sudah dari Bani Tamim itu sudah ma'amakan Nabi, menyanjung Nabi karena kelahiran Nabi yang ada. Kemudian Nabi Isa alaihissalam belum Nabi lahir sudah diperingati Sidin. Hujan Sidin akan datang. Orang yang namanya Ahmad sesudah awalnya sudah diperingati. Lalu Sayyidina Hasan al-Basri Sayyidul Tabi'in Sidin sampai hujan Sidin, kalau aku ada duit kayak gunung banyaknya akan kupersembahkan untuk memperingati Maulid. Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, Imam As-Suyuti menyatakan ujar Sidin, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin qurita fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dalikal baita wal masjida wal mahallata wa salatil malaikatu wal malaikatu yusalluna ala ahli hadzal makan wallahu wa ammahu Allah birrahmah wa ridwan wa ammal mutawwaquna bin nur yakni Jabrail wa Mikail wa Israfil wa Azrail innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati hadhil maulid. Ujar Imam Syafi'i, rumahkah, masjidkah, kemahkah atau apa aja di mana di situ diperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat mengelilingi tempat itu. Berapa jumlah malaikat? La ya'lamu junudahu illallah. Ada yang tahu jumlah malaikat itu kecuali Allah. 1 triliun, 2 triliun, 1000 triliun, 1.000.000 triliun, pokoknya banyak malaikat itu luar biasa hadir di tempat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, berarti ketenangan akan kita dapatkan. Yang kedua, malaikat berselawat kepada orang yang hadir di tempat itu. Berarti sekarang ini mulai masuk tadi ya, peringatan Maulid tadi mulai Guru Yasir, kita maaf kadang-kadang sambat Guru Yasir, kadang maaf dulu kalau kadang sambat dia. Terus sebelum lanjut kena ulun ampun akan maafkan dan ulun supaya ulun kada lagi berbuat minta ampun maaf di semua awal kita salah parkir di dalam pembicaraan kita. Ulun juga izin berdataan lawan berdataan guru-guru berdataan ketua kampung sahabat tahu tak salah dalam berparkir pada hari ini, yang semata-mata mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada membawa sebelum kita keluar masjid, cinta kita sudah mesra dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelum keluar masjid cinta kita sudah melekat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bukan itu aja, mudah-mudahan keluarga kita, anak kita dan sanak kita yang di mana aja berada, keluarga biar berdatang, mudah-mudahan juga cinta berdatang dengan Nabi. Karena di akhir ini kurang lebih paling lawas, insya Allah 1 jam paling lawas kita mengamalkan cinta dengan Nabi itu kayak bergerak anunya. Apakah kita sekarang ini melihat ke masing-masing kita ini kan? Apakah wujud-wujud sudah cinta dengan Nabi? Adakah buktinya? Maka kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kada usah bertunjuk orang lain. Ya, kembali. Lalu malaikat berselawat lawan kita berdataan. Berarti sekarang ini mulai Guru Yasir tadi membaca itu yang ianya di Maulid. Kan kadang-kadang membawa acara makasihlah terima kasih banyak dengan tangan memang dijual Kori tadi beliau Kori dan waktu tadi berturunkan Quran kedalaman itu mukjizat Nabi yang paling benar yang kalau kita sentuh, kalau kita lihat dan kalau kita baca dan amalkan Quran tadi
sebenarnya bujur-bujuran itu, tapi acara itu yang sebelumnya yang tadi itu kata campur asli itu, kayak tadi mau azab itu dikarang oleh ulama besar itu rata-rata berantakan itu, ya. Kitab-kitab maulid karangan para maulid al-Barjanji dan al-Barjanji itu waktu itu dipertandingkan jangan itu dapat al-Barjanji jadi juara itu. Kenapa? Keindahan isinya itu maulid Habsyi. Maulid Habsyi kenapa? Karena di dalam coba dia cari di maulid Habsyi sangat mengagungkan Nabi. Karena ada yang celah Nabi itu yang tersalah pandirnya tentang Nabi kita. Maulid tiba dan syarat anak pokoknya yang Habib Umar dia mudahnya banyak kitab-kitab maulid termasuk mudah kitab yang fama baru ilmi annahu basyarun sidin kan tamimpi sidin tamimpi menyusun Buddha itu luar biasa, karamahnya luar biasa. Mama doanya anak basyarun, sini kalau mau nyambung ujar Nabi di dalam mimpi sambung. Ada apa sedih menyambung sambung, ulun kada sambung menyambung kada tahu. Lalu Nabi menyambungkan anam wa anam khairu khalqi kullihim itu Nabi menyambungkan itu. Anu Buddha itu banyak fadilah Buddha itu yang bisa dipakai. Coba biar juga ada terjemahan ke syarah Buddha itu Guru Kasmul Anwar meneruskan terjemahan abad sini Guru Sarwani Abdan itu bagus banget katanya itu terjemahan bagus penjelasannya ada fadilah keistimewaan Buddha yang disebutkan di situ. Nah ini kan luar biasa acara ini sebetulnya itu kalau ceramah ini acara inti tambahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat berselawat. Apa arti selawat kepada kita? Mendoakan gasan kita dan memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Itu selawat. Selawatnya berapa kali? Sekali aja kita baca selawat apalah kita beratus kali ini berjamaah pula. Kalau 100 kali, kalau orang 100 ini kira-kira 500 lah atau 600. Kalau 600 sallallahu alaihi Muhammad misalnya baik-baik 600 itu apakah dapat satu? Ada, dapat 600. Itu gunanya berjamaah. Ingat kalau ada baju itu mustakmal itu pada tahu dipakai untuk tahu mengambil baju mustakmal. Tapi baju mustakmal itu dikumpulkan sampai lebih daripada 2 bulan jadi bulan. Ya kan? Inilah kita berkunjungan pada malam ini. Yakin kita pada saat ini Nabi hadir. Jangan ada tempat di YouTube itu lain yang kita tempati, yang kita ikuti adalah para ulama kita, para aulia yang kita tempati Sahibul Maulid. Ya kalau kita tempati Abarurus Kumpul, Habib Maliki, orang-orang yang soleh Guru Sarwani. Ya kalau yang kita tempati, itu yang kita ikuti. Apa ujian perubahan sini? Kalau Maulid itu saja Maulid Nabi hadir nyata hadir. Ada yang mengatakan ada hadir, kita akan melihat. Kita juga akan melihat, tapi kita akan melihat ulama yang melihat. Datang bahkan ada ulama mengabarkan Nabi itu saking ketunjuknya dengan maulid ini sampai minta izin kepada Allah, ya Allah ulun minta izin menghadiri maulid. Karena Nabi hadir, maka malaikat yang ngaruhi malaikat, jangankan malaikat yang anak buahnya Jibril, Sayyidina Jibril itu aja cinta banget dengan Nabi. Kalau Jibril sedang keadaan nyaman, sidin yang didatangi sidin apa? Yang didatangi adalah Nabi kita. Waktu Allah Ta'ala mengobarkan api neraka yang bakalan membakar membuat orang kafir, orang maksiat atas segala itu, Jibril takutan banget waktu itu. Allah Ta'ala mengobarkan api neraka. Jibril siapa yang memikir Jibril satu-satunya Nabi aja lagi. Karena Rasulullah Jibril alaihissalam
Nah, sekarang ini Nabi lagi ke sini, para roh Nabi itu hadir berantakan di hadapan kita. Kita kadang melihat, ya kalau kadang melihat dirasa-rasa saja perasaan kita. Pada kesempatan itulah kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Habib Idrus bin Umar. Beliau adalah Musnidul Yaman, orang ahli hadis, ahli sanad di negeri Yaman. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi mengisahkan ujar Habib Ali itu Habib Idrus, ujar sini Habib Idrus bin Umar Al-Habasyi sidin menyatakan ujar Habib itu kayak ini, ujar sidin perkumpulan kita seperti ini, maksudnya Maulidan ini yang bahari berbeda daripada yang bahari kita sekarang ini ya. Kumpulan kayak ini banyak orang kayak ini yang sedih. Itu aku ada masyhad di situ. Aku ada pandangan di sini. Ada pemikiran di situ di sini. Nah kayak ini dulu di zaman Nabi ketika perang Tabuk, Nabi dan para sahabat waktu itu kada banyak membawa bekal makanan, kada cukup makanan itu. Lalu ujar Nabi ketika itu, wahai sahabat berataan, untuk makan makanan yang tunggal di kita yang ada di tangan kita masing-masing. Lalu di antara sahabat ada yang mengisi sebiji kurma, kumpul di sini ujar Nabi. Yang dua kumpul, ada yang mengisi segandang gandum, kumpul berataan dikumpul. Akhirnya tak kumpul berataan, lalu Nabi memberkahi di situ. Nabi memberkahi, diberkati Nabi. Setelah diberkati Nabi, ujar Nabi, ayo sahabat berataan ambil sepuasnya. Kata Nabi menyuruh sedikit-sedikit, ambil sepuasnya berataan, yang ambil terserah ambil. Ada yang mengukut sebakul, ada yang sekarung, sampai semua sahabat mendapatkan makanan itu. Masih ada makanannya. Nah ini hubungan yang di YouTube itu juga hubungan wow, kan tadi percayanya padahalnya, nah sejarahnya ya betul. Ambil. Nah kayak itu juga kita hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, masjid apa? Miftahul Jannah, kunci surga. Begitu dia masuk ke sini, mudah-mudahan niat berataan masuk surga. Dan ulun kita mengisahkan, coba ulun wangi bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan menurut takdir Tuhan. Ulun wangi memadahkan yang berataan yang hadir sekarang ini, karena alasannya terakhir ulun padahkan. Ulun wangi memadahkan yang berataan yang hadir di tempat ini, semua anak masuk surga. Bukan ulun memadahkan, Nabi yang memadahkan. Yang datang di sini pasti ada cinta dengan Nabi, walaupun sedikit ceritanya, tapi hadir. Apa ujian Nabi? Man ahabbani kana ma'al jannah. Siapa yang mencintai aku bersama aku di dalam surga, dia mencintai Nabi. Dia hadir di sini. Ada sedikit cinta kita tersambat dengan Nabi. Makanya kami harus mencetak guru di panggilan menyuruhkan punya ide sallallahu alaihi Muhammad yang ada di tangan dia dengan masing-masing. Karena panitia minta bagian itu tadi bawa semua. Insya Allah terbagi berataan belum suruh dua-dua dibagi. Karena tempel dicerminkan pas melihat Nabi Muhammad dengan menantu Nabi Muhammad dengan kita. Dia anak itu kalawang memberkah lawang kita, karena di mana aja ada Nabi, di situ Allah Taala paling tertuju Nabi kita. Atau kita yang mengambil target, dan kita buat ini target 1000 selawat sehari. Anak yang berpanjang-panjang, tidak terbaca, baca dulu sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat Pak Ganjar. Dan ada keluarga, ada sahabat, nanti baca juga ya. Kalau mau sering salatan kami baca juga, ya bukan karena
salawat. Barang siapa membaca 1000 kali salawat pada bakalan dimakan api neraka. Dan orang yang ada dimakan api neraka, artinya di dunia juga dia akan berbahagia terus dengan membaca salawat. Itu sallallahu alaihi Muhammad itu kalau dibaca 1000 kali kita lancar. Kalau itu langsung hafal. Kalau itu dibaca sallallahu alaihi wasallam ikhlas keadaan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali sallallahu alaihi wasallam itu salawat Sayyidina Adam Muhammad sehingga Hawa yang berkata itu yang dipakai salawat itu. Jadi Nabi kita anak kita berkat di anak itu, anak cucu kita perkenalkan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu rumah, masjid, tempat tadi Allah Ta'ala sekampungan Allah Ta'ala beri rahmat, sekampungan diridhoi Allah, dan malaikat yang berempat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail itu bersalawat secara khusus kepada orang yang menjadi sebab acara maulid ini dilaksanakan. Siapa orangnya? Yang paling dulu, yang paling dulu itu paling banyak dapat. Siapa? Panitia. Panitia itu yang paling dulu. Makanya panitia itu sebetulnya diambil dari bahasa Banjar, yaitu dua kata, panah, iya. Artinya panah itu uyuh, iya, inya. Jadi uyuhlah dia, jadi panitia itu uyuhlah dia. Mulai sebelum acara sampai sesudah acara. Ya kalau itu uyuh, dapat juga. Yang membaca maulid jadi sebab juga panitia membentuk panitia. Tapi yang membaca maulid kan ada juga. Atau yang membaca maulid ada hadirin kan ada yang kata. Jadi semuanya kita jadi sebab dibaca maulid oleh malaikat bersalawat ulang kepada kita. Luar biasa sekalinya salawat kepada Nabi ini. Kenapa jalur-jalur untuk mencintai Nabi? Kenapa kita disuruh wajib mencintai Nabi? Nabi sendiri mengucapkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladi man nasajamain. Pada sempurna iman kita mendatang umat lain kalau kita karena cinta, kalau kita melebihi cinta kepada apa, kepada anak manusia, pada kita melebihkan cinta kepada mereka daripada aku, maka itu kada sempurna iman kamu. Kenapa kita disuruh mencintai Nabi? Ya kalau tahu. Bahkan di Quran, katakan ya Muhammad, lau kana aba'ukum wa abna'ukum, katakan ya Muhammad, andai kata anak ikam, abang ikam, bini ikam, keluarga ikam, rumah ikam, perdagangan yang ikam takuti akan belinya, rumah yang ikam sayangi, ikam senangi, bertempat tinggal di situ, lebih ikam cintai daripada Allah, wa jihadin fi sabilillah, wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Hadangi jalan Allah Ta'ala sampai Allah Ta'ala menurunkan ketentuannya, sampai Allah Ta'ala menurunkan azabnya kepada kita. Kalau kita akan mencintai Allah dan Rasul. Kenapa kita disuruh mencintai Allah dan Rasul? Nah ini sebelum kita masuk ke situ, kenapa kita disuruh mencintai Allah dan Rasul? Memangnya siapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu? Perlu kita ketahui Nabi kita, Rasulullah, Nabi kita. Kalau pian ibu-ibu kita punya orang siapa Nabi Muhammad? Nabi ku, kada ada orang punya impian. Allah telah juga nih. Kada gampang yang sampai itu Nabi ku. Kalau pian ada, misalnya pian lihat, kalau pian keluar jembatan Mahakam di sebelah kiri ada hotel Haris ya kalau hotel Haris pian kepada itu hotel itu bisa diketawakan orang. Padahal hotel itu kecil, padahal kayak debu aja dengan kehebatan Nabi kita. Lalu makanya itu kita separakan Nabi kita siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabiku bahkan di Maulid Habsyi itu dikatakan
oleh Sohibul Maulid Al-Habib Ali apa menjadi Al-Habib Akbar, Abah yang agung. Abah pilihan sekalinya siapa Nabi Muhammad abahmu, boleh dia mengatakan abahmu karena Nabi, posisi Nabi lebih kita muliakan daripada abah kita sendiri, lebih kita dahulukan daripada abah kita sendiri. Coba kita lihat dulu, mulai sebelum lahir disebut sudah di seluruh kitab. Terus waktu lahir di situ ulidan maktunan bulan Syawal dalam keadaan sidin lahir bercelah, pusat sudah bersih berkata, dan sidin sudah bersunat sajidan syakiran, sidin dalam keadaan sujud bersyukur kepada Allah. Keluar nurnya bini sidin waktu mengandung Nabi Muhammad karomatan lil Mustafa, yang betul karomatan lil Mustafa, karena Allah Ta'ala memuliakan Nabi kita. Maka pada saat Siti Aminah hamil, wanita yang bertimbai hamil pada tahun itu kadang yang hamil kecuali laki-laki berataan tahun itu yang berbeda dengan Siti Aminah. Dan hebatnya Nabi kita luar biasa. Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala yang maulah sudah itu. Nabi kita ketika dikandung oleh Sayyidatina Aminah, wala tashki ala mawala wala, Siti tidak pernah mengeluh sakit atau mengidam macam-macam. Orang mengidam, ada bini mengidam 3 ron, habis lagi naik ke atas itu ke sana istri mati lagi gara-gara bini mengidam. Ada pulang bini mengidam anak mencium bau knalpot, baik pak knalpot mobil kalau mencium, kalau ada jangan berhiruran dengan anak-anaknya. Beginian ini jikanya di kota banyak mobil, ini di ujung penghabisan burung begini kan dia akan cari mobilnya, paksa lagi mengambung. Nah, tapi saya juga Aminah ketika hamil, kalau sesudah hamil itu sakit tambah nyaman. Kenapa? Karena ada Sayyidul Rasul, pemimpin para rasul di dalam perut Sidin. Lahir Nabi Sidah waktu kan orang di Arab biasa adat itu, biasa anak diupahakan menyusukan kalau orang yang berisi anak juga, yang biasa dipilih tempat-tempat yang bahasanya bagus, di situ dibesarkan. Halimatus Sa'diyah terlambat kebenaran Nabi karena unta yang dipakai Sidin, unta yang ada cepat, yang buahnya diisi lembaga untuk yang punya apa itu kan apa itu orang itu yang berisi model perusahaan model kayak itu kan, wah cepat datang menghadap orang-orang yang anak minta susukan anaknya ini di dekat Ka'bah itu, berkumpul buahnya, datang berhancap buahnya. Alimatan jadi diambillah anak-anak orang supir, upahannya ganda. Yang terlambat Halimatus Sa'diyah, sisa Nabi kita anak yatim. Tapi bunganya itu kalian karena niat dari rumah menjadi orang supir. Siti Halimah memang niat untuk dari Bani As'ad, datang begitu ketemu Nabi, langsung memandang antara mata Sidin dengan mata Nabi, langsung Sidin sayang cintanya luar biasa kepada junjungan kita, langsung sudah dipeluk Sidin dengan kasih sayang. Naik unta itu, buahnya kan sudah keluar kulit, begitu membuktikan Nabi itu ujuk-ujuk membawa rahmat. Begitu Sidin menunggang unta dari naik di unta Halimatus Sa'diyah yang unik langsung berdahulu sampai daripada yang lain. Begitu sampai di kampung, kambing-kambing yang kurang banyak susunya berlimpahan surplus banyak susu. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW pada waktu itu. Nah, itu bagian ulur amun otak suki, lahir batin, bubuhan yang bertokok, bubuhan yang ke laut, bubuhan yang batu bara, berkah duitnya. Nabi tidak ingin, karena kalau sudah ada Nabi pasti berberkah. Kita ada lawat dengan Nabi, bubuhan baca selawat kepada Nabi, dibayang-bayangkan Nabi, dirindu-rindukan Nabi. Rasulullah nyaman tuh hidup kita. Ada bakalan pusing memikirkan laki anak begini aja terus, dicari laki terus
itu mati terdahulu daripada bininya karena kebanyakan pikiran bisa bikin bini jual terus. Nah maka supaya hilang kecerdasan, baca selawat hingga kita menjadi lapang dada. Mudah-mudahan lapang dada seperti junjungan kita Nabi bisa Muhammad. Nabi kita, maka kita agungkan Nabi kita. Ujian Allah Ta'ala warahmatna lakadzikra, telah Qurankan nama Engkau. Allah Ta'ala mengagungkan Nabi kita. Bahkan Allah Ta'ala sampai memuji akhlak Nabi. Secara fisik Nabi melebihi orang yang berataan sealam semesta. Akhlak Nabi tidak ada yang melebihi Nabi. Tawaduknya seluruh dunia kumpulan yang paling tawaduk Nabi kita. Padahal Nabi itu adalah orang yang paling mulia. Bayangkan bapak-bapak hebatnya Nabi kita. Sidin di bawah terik matahari aja. Kalau tengah hari itu atau matahari timbul, sidin berjalan di bawah terik matahari. Sidin itu kan ada bayang-bayangnya tuh. Sidin kan ada bayang-bayang. Kenapa? Matahari itu adalah dari nur Nabi kita juga. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, engkau matahari, engkau rembulan, engkau adalah nur di atas nur. Nur Nabi dahsyat daripada matahari, tapi mengandung rahmat. Matahari coba pencekin matahari itu malah merusak mata. Tapi melihat Nabi, kalau kebinian melihat kadang nafsu kenapa? Padahal Nabi itu lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Yang kaya Nabi Yusuf itu bahagia daripada ampun Nabi kita dua. Kebinian melihat Rasulullah langsung timbul rasa cinta, langsung timbul ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Nabi kita kalau bersandar di suatu tempat, sidin bau harum sidin itu nyaman baunya, tinggal berhari-hari. Anak tadi sama kawan kita memfitnah Nabi, namun karena mengagungkan Nabi. Kalau sahabat berjalan di satu gang, oh ini Nabi hanya lewat di sini karena pada saat itu bau harum awak Nabi. Kalau sekeringat sedikit bau harum kita bau masak. Rasulullah panggilan sendiri itu firman Allah Ta'ala. Ya Allah, kita kadang-kadang penuh dengan nafsu. Karena Allah bisa makan Nabi dengan kita, Tuhan kita makan Nabi. Asal jangan memadahkan Nabi itu Tuhan itu aja. Biar habis itu baju mahakam biar jadikan bintang. Ranting-ranting yang ada hutang sama Linda di Kalimantan biar jadikan penanya untuk menulis keagungan Nabi. Belum habis itu, habis sudah baju mahakam itu, belum habis lagi kemuliaan Nabi untuk menceritakan, apalagi hanya sejam ini. Itu kehebatan Nabi kita. Kenapa Allah Ta'ala memuji habis-habisan? Hakikatnya Allah Ta'ala itu ada di Nabi. Mazhatamnya Allah Ta'ala ada di Nabi. Biar kadang awal melihat langsung Nabi, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, raya Nabi kita melihat. Untuk mengamalkan agama, kadang langsung bertakun kepada Allah, kepada Nabi juga kita bertakun. Itu luar biasa Nabi kita. Pokoknya segalanya hebat Nabi kita. Kemudian tentang kasih sayang ini supaya kita mengenang kebaikan Nabi. Mulai sidin hidup, mulai sidin ada di dunia, itu dikenalnya ulun yang barataan. Ya Allah, umat ulun Jibril membawa berita bahwa umat ulun seperempat aja masuk surga. Nabi semalaman langsung mengamar sidin, bintang semalaman sampai menjelang subuh aja Jibril datang, nangis semalam. Semalaman itu nangis gue gak setia itu, gak satu ulun, gak setia, gak salah kita. Beradaan itu Nabi itu menggunakan namanya dia coba lihat dia beradaan. Yang mana jawab itu ada kenapa? Karena berkat Nabi. Coba aku dilihat kita ini kada ada kawan supaya apa? Karena Rasulullah itu berkat Nabi itu memperjuangkan memintakan umat ya Allah tolong umat ulun beribadah, bintarakan umat ulun di agama itu Nabi berjuang itu. Nabi meminta akan kalau kita nangis malam-malaman. Siti Aisyah pernah dia sedih. Ya Aisyah, jika mengatakan, jika mengasihiku dan Nabi, jika mencintai, kita bersama aku dengan di dalam surga. Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala memintakan Allah Ta'ala supaya meridhoi kita seumur hidup si Aisyah.
zaman lawan Siti Aisyah, apa menurut kamu? Jadi hujan Siti Aisyah. Ada lagi rasanya alam semesta ini dihubungkan lawan aku dibanding dengan doa Nabi tadi untuk aku tadi. Lebih besar doa Nabi itu, lebih aku untuk doa Nabi itu. Lalu ujar Nabi Siti Aisyah, jika tahu Allah yang kamu sampai khawatir aku menangis beberapa bulan, ya bertahun-tahun selalu nangis. Jika tahu isi doaku selama ini ya sama kayak kita itu pesan siapa? Gasa umat berataan. Bayangkan Siti Aisyah sekali itu aja didoakan Nabi dan kayak hukumnya. Apalagi kita ya Allah, malam-malam setiap saat obsesi Nabi supaya kita berataan selamat berataan. Itu berkat Nabi kita. Waktu hari berbangkit, buka mata Nabi melihat Jibril, melihat Mikael, langsung menelpon kepada Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, ya Jibril, mana umat mulut kita lagi dicari sendiri. Masa kita kada kegalangan lawan sini? Dasar kada tahu diri kita yang dari diri kita langsung nyampe orang lain. Masa kada kegalangan? Kita dengan abah kita aja. Kita dengan abah kita habiskan harta kita bertahun kita habiskan yang ada terbatas kebaikan abah dan mama kita. Apalagi Rasulullah. Waktu menimbang amal kebaikan tapi ada di garis juga. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ketika timbangan umat sidin yang ditimbang antara yang baik dengan yang jahatnya berat, langsung ditimbang sidin, sidin, surban sidin, ditimbangan yang baik untuk umat sidin Nabi. Sampai Nabi ada di dalam Mukhtarul Hadis Nabawiyah, sidin minta kepada Allah, ya Allah, kita umat ya Allah, kalau di akhirat kita satu-satunya kita menilai di akhirat yang kada sempat mati, yang mati kada sempat bertobat, dosanya masih banyak. Nah dosanya itu karena yang disambat dia dalam orang banyak, kada sempat lah kita. Nabi kita pikir dasar kita kayak itu, ya Allah, kena masuk ke bilik, masuk ke kamar, kena dia aja dulunya memperbal umat urut satu-satu. Sini saya lawan kita supaya kena timbang keluar berkat karena urut ini diurut tahu biar saya mau urut supaya umat urut begitu keluar sudah diampuni keluar kamar. Apa ujar Allah Ta'ala? Wahai kekasihku, aku bukan kada menerima permohonan engkau, cuma aku akan memberi yang lebih baik kayaknya aja. Kalau itu umat engkau masuk satu-satu, jika engkau periksa, jika masih mengetahui di antara mereka yang warung penjara, yang mungkin jika kada mau sakit kena hati, jika sayang banget kena umat engkau, jika permelihat umat engkau kecolok, jika nangis sedih, kalau umat engkau baik-baik berkata engkau gembira, maka supaya engkau aku kada mau melihat engkau sedih karena umat engkau, maka enaknya masuk ke bilik itu, aku ulangkan bilik, masuk aja ke bilik itu tanpa engkau, begitu ia keluar karena cintamu dengan engkau, ku ampuni dosanya. Tuh. Tapi kita jangan ambil kesempatan itu dibuat, lebih bagus kita bertobat sebelum mati, diampuni semua dosa-dosa kita. Di padang mahsyar, dia, ulun, bini ulun, anak ulun, ya, di sana ulun, abah, mama ulun, kayak juga bini pian, anak pian, abah pian, sama pian berataan. Waktu di padang mahsyar masing-masing hendak menolongi kita, sadar benar dengan hubungannya, hendak menolongi, kada wangi, kada kawa, kada es kaya, udah berhubungan rata-rata, kada kawa menolongi, anak menolongi, kada kawa, abah kita sendiri kada kawa, mama kita sendiri kada kawa. Siapa yang menolong kita pada saat itu? Sampai Nabi Adam saja, aku cuek kada kawa. Jika tahu peristiwa buah ini, aku pada waktu Allah Ta'ala dalam keadaan luar biasa kali ini, aku pada mau
ya Rasulullah, kemana hujan Nabi kaitan untuk diri kamu kepada kamu supaya ambil aman dulu. Selama kami di belakangmu aman di belakangmu, nanti mencari kita di situ sampai ke akhirat. Cukup aja kalau sudah ini membuktikan bahwa orang yang cinta banget lawan kita. Terakhir sini, nah ini kami pernah nangis lawan Guru berduaan berpandir, nangis udah bukan nangis apa hujan Nabi. Biar kalau masuk di Babu Salam di Madinah, masuk ke Babu Salam belok ke Takawoto, ada pintu gerbangnya kayak itu yang lebarnya di atasnya tertera tulis hadis Nabi ma'atil kabair min ummati yaumal qiyamah, kena syafaatku, bantuanku, gasan umatku yang ganar dosanya pada hari kiamat. Ini hadis sahih ini. Hadis sahih. Bantuanku, ingat kita di asal bagaimana aja biar kita minta kepada Allah mudahan iman dan Islam ini jangan sampai terkoyak iman dan Islam ini. Walaupun pas-pasan kami memelihara ya Allah, karena kamu memelihara iman Islam, jangan sampai dicabut ya Allah. Inilah kami kesempatan untuk jadi umat Nabi Muhammad. Syafaat di kabair ini umat yang kiamat. Kenapa Nabi wahyu berpandangan itu? Apakah Nabi bisa? Sebelum Sidin menyebut itu, Allah Ta'ala memberi Sidin dan minta ujar Allah Ta'ala wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Ta'ala ya kekasihku, aku akan memberikan engkau sesuatu apa aja yang engkau suka sampai engkau rindu, sampai puas. Kepuasan Nabi sebiji aja, yaitu umat Sidin selama perhatian sampai Sidin mau menolongi umat Sidin yang ganar dosanya. Ini hadis bukan kita jadikan sebagai alat untuk mengoleh daripada adanya Nabi dan ampuni karena mendosakan. Jangan. Namun kita manusia tetap menggelar mulai sambat repot di padang mahsyar. Orang di padang mahsyar itu saking alirnya di padang mahsyar itu, aku sudah saking di padang mahsyar itu perasaan itu sudah masuk neraka, orang padahal belum masuk nerakanya itu. Siapa yang menolong Nabi kita? Syafaat Nabi, gasan kita yang banyak dosa itu kan dua, dosa zahir, dosa batin. Nabi berdatang memperjuangkan kita, itu apa kita loh? Biar ulun menyambat Nabi Muhammad, Nabi ulun. Ya Allah berkat Nabi ulun. Makanya ini maulid sarana ibadah kita kepada Allah. Ini maulid menunjukkan ada hubungan keistimewaan antara Allah dengan Rasul. Dengan hubungan istimewa ini, Nabi bisa aja minta apa aja untuk kebaikan umatnya. Lalu dia yang minta sekarang, ulun minta juga, ya Allah, anak ulun ada sekolah di sini, ada di Jawa, ada di Hadramaut, ada di pondok, berkat Rasulullah. Makan ya Allah, jangan hanya jadi penceramah. Kamu jadi penceramah semua orang bisa, 10 hari aja bisa jadi penceramah. Mudahan anak ulun jadi ulama amilin, jadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Mudahan jadi wali anak ulun. Berdoa berkat Rasulullah. Siapa lagi? Berkat guru sekumpul. Siapa lagi? Berkat Syekh Muhammad Rasyid Al-Jalani. Berkat siapa lagi? Berkat Syekh Semah, berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, berkat siapa kemudian yang menurut ulama itu yang soleh-soleh sangat berataan sama menyebut Nabi juga, karena mereka itulah yang menghubungkan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolong sudah Nabi mencintai kita, artinya masalah Nabi cinta orang kita. Dan kayak pada bentuk kita dicintai Nabi, selesai urusannya. Sekarang hanya tahu. Ulun kadang makanya ini ulun minta maaf kalau pandir, salah pandir yang lelap atau memadahi. Dan sekarang ini cinta kita dengan Nabi ini apa? Yang lelap. Nah itu, ini kadang jangan tersinggung. Malah bagus lagi ya supaya kita bisa memperbaiki diri kita, supaya hidup kita itu aman.
Masa kita sampai tua terkait ini gelisah aja terus? Masa sampai mati kita terkait itu aja terus? Kita ubah cara pandang kita sedikit aja. Cinta kita dengan Nabi apa? Karena cinta itu bahwa kita kecenderungan senang kepada sesuatu. Dan karena cinta itu kalau sudah sampai pada puncaknya, ngarannya asik. Dan cinta ini di dalam hati. Kalau secara fisik lidah pian makan makanan itu lezat, tapi masih kalah dengan kelezatan ketika kita lezat di dalam cinta. Siapa yang bisa merasakan lezatnya cinta itu? Karena bahwa dikisahkan hujan banjir merasa maka tahu, dan kayak rasa gula manis tahu kita nggak kayak pakai rasa gula rasain sini apa aja rasa gula manis nggak kayak manis di sini tidak keluarkan ambil aja gula teh itu kita itu manis nggak itu juga cinta dengan Nabi kita, maka itu disuruh di atas segala-galanya cinta kepada Nabi. Itu rasa cinta tadi. Lalu kayak apa bentuk rasa cinta kita itu tadi? Apakah cinta kayak itu aja? Bujur cinta juga itu. Misalnya cinta satu, cinta kepada Nabi. Sekarang kita pintangan yang segini, sudahkah kita dengan Nabi? Kepada cinta dengan Nabi. Kepada cinta dengan Nabi, maka rancak menyebut ngaran sidin. Menyebut ngaran sidin, ia berselawat kepada Nabi. Man ahabba syai'an kasratuhu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia rancak menyambat cinta dengan Nabi, maka rancak dia menyebut nama Nabi. Dan kayak yang beradaan yang tuhakan, apalagi yang anung mudah belia. Ingat kalau kita cinta kepada lawan jenis, khususnya laki-laki, bagaimana ketika dia mencintai seorang gadis, nilai kesalahan menyuruh orang berpacaran lah. Ini hanya memindah cinta kita dengan Nabi, anaknya lebih daripada itu. Dulu kalau kita cinta dengan seorang gadis, mana cantik orangnya, mana alim kurang, abahnya sugih, baik hati kurang, rumah anak banar kita dengan beginian tadi. Jangankan melihat kurangnya, melihat jilbabnya aja tuh banyak orang merasa puas sudah apa. Melihat awalnya aja ia puas. Itu orang biasa aja itu. Apalagi Nabi kita yang lebih daripada segalanya yang mengesahkan di awal tadi. Masa kita dalam mencintai sih? Masa ada tertarik dengan Nabi kita? Dan bahkan kita bebas menyambat sedih Rasulullah biar Nabi ulun. Ya kalau Nabi kita presiden itu keluargamu ketahuan orang. Ya kalau Nabi Muhammad adalah Nabiku, orang betul ini orang baik, ini orang soleh ini. Jadi Nabi itu disampaikan karena sebenarnya berkah benar kesan kita. Nah lalu tanda cinta dengan Nabi satu. Ini para kami sudah para bentuk. Berapa menit coba beri? Berapa menit? Kawan-kawan di anak-anak. 45 menit. Nah 15 menit lagi endingnya dengan terakhirnya. Maka membaca salawat kepada Nabi dan kita cinta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya terkenang-kenang kepada Nabi. Ya kalau lagu kepada teroris ya apa lagu kepada itu ada apa itu semenjak aku memandang terkenang-kenang ya terkenang-kenang terus dengan Nabi memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Allah di situ, ada Nabi Muhammad bersatu dua-duanya. Allah Taala berkata kepada Harun, kalau nahan wajah kecuali ada Nabi Muhammad. Tuh Allah Muhammad di pintu-pintu surga pasti ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Siapa Muhammad ini? Sampai itu tergila-gila, burak itu sampai terus-terus. Ya Allah, ada Nabi Muhammad. Hebat orang ini. Pasti hebat sampai Allah Ta'ala biarlah tukang-tukang mulai mebel mau jadi tukang bagus mebel mau jadi Allah Ta'ala minta juga dengan Nabi Muhammad luar biasanya ciptaan seperti ini
Nabi Muhammad SAW. Jadi menambah cinta tadi banyak baca sholawat kepada Nabi. Ingat modal sholawat, modalnya sedikit, untungnya ganda. Kalau modal 500.000, jual 2 juta, untung 1,5 juta, wah dananya ya kalau tuh 3 kali lipat. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad kita sekali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu bukan 3 kali lipat, 1.000.000,000 kali lipat, 1.000 triliun kali lipat, lebih daripada itu, karena ada batasnya. Kenapa? Setiap orang membaca sholawat kepada Nabi, satu, akan diberi Allah Ta'ala sholawat 10 kali berupa ampunan, nomor 1. Yang kedua, malaikat mendoakan dan memintakan ampun kepada orang yang membaca sholawat kepada Nabi tadi. Yang ketiga, yu'tillahu ka'absidil kibal, Allah Ta'ala beri pahala kayak gunung Uhud. Itu digambarkan itu 7 kilo panjangnya gunung Uhud, emas berataan. Gak seorang yang membaca sholawat kepada Nabi sekali aja dalam keadaan ingat, dalam keadaan ria, dalam keadaan bergumulan, untungnya aja membaca sholawat, tapi hatinya lain, itu diberi pahala minimal itu berapa triliun kali itu sekali aja membaca sholawat Muhammad. Itu yang ada ikhlas. Adapun yang ikhlas ujar Nabi itu hanya Allah Ta'ala saja, lagi tahu kadarnya, mungkin dikali lagi berapa. Pokoknya kebahagiaan yang jelas ketenangan hati akan kita dapatkan. Itu kalau kita mencintai Nabi akan membawa manfaat ketenangan. Tinggal 15 menit lagi. Lalu cinta yang lain kayak apa? Cara cinta dengan Nabi selain itu, lalu mengimplementasikan, mengamalkan salawat tadi ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ini apa? Tanda cinta kepada Nabi. Ujar abah guru sekumpul. Guru kada tahu asal muasalnya yang perkataan beliau cuma keluar dari mulut sendiri dulu dalam innal muhibba lil mahbub mutirun. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai Rasulullah itu muti, taat kepada Nabi. Nah, kenapa supaya taat kepada Nabi? Ciri orang cinta, kita buktikan cinta kita kepada Nabi, taat kepada Nabi. Apa yang disuruh Nabi kita gawe, apa yang dilarang Nabi kita jauhi. Apa yang dilarang Allah dijauhi, apa yang disuruh Allah kita gawe. Kayak apa aja, aku bingung antara Allah yang mana nih dia ibadah. Cara Allah Ta'ala menyutik Rasul kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama taat kepada Allah. Begitu dia terbayang Nabi Muhammad, maka itu terbayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Habib Ali bin Ali Al-Qasam kalau saya bertasyahud akhir, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan terbayang Nabi. Nabi menjawab, dijawab Nabi, dan itu didengar oleh orang banyak. Suara Nabi menjawab, artinya menyebut Nabi itu langsung itu tembus menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kada bakalan tercampur, kada bakalan tercampur kayak apa ya? Ayo jak situ baca aja salawat, bayangkan Nabi setiap saat. Bahkan Sayyid Hasan Asy'ari, Abul Abbas Al-Mursi, pengguruannya Sohibul Burdah, itu mematakan andai kata sedetik aja kada dengan Nabi berhubungan dengan diriku di kafe. Kenapa? Sini selalu mengingat napasku dari Nabi. Aku ini kada ada gunanya, yang kayak hidup aja kada ada arti apa-apa kalau kada ada ruh itu dari nur Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa lupa di awal sini berataan itu ada tanda-tanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam anna fiikum Rasulullah, ketahuilah pada diri kalian semua ada Rasulullah. Lalu kita disuruh taat kepada Nabi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Allah, jauhi larangan Allah, kerjakan perintahnya. Nah, kayak apa? Bisa menjauhi larangan dan perintahnya. Modalnya di mana? Modalnya di modal untuk menjauhi perintah, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Rasulullah, menjalankan perintah Rasulullah. Nah, kayak apa aja jalannya, caranya, nah kayak apa? Ada ngarannya belajar ilmu agama sekalinya.
ada majelis taklimnya, Guru Yasir ada majelis taklim. Ke majelis taklim namanya kita hendak memupuk cinta dengan Nabi. Dan banyak di pasar, bukan dilarang di pasar. Di pasar itu mencari duit itu wajib. Bahkan disebutkan tolong halal. Waktu dalam waktu mencari yang halal, waktu di atas waktu, tapi di dalam majelis taklim jangan sampai kita jadi umur di agama. Anak-anak kita minta maaf, minta ridho. Anak-anak kita, anak pian yang sekarang umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, kalau ada diajarkan agama dari sekarang ini, selamat tinggal. Mungkin inya sehat aja, inya berduit aja. Apakah inya sekarang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak tahu tidak. Apakah inya taat kepada Allah? Tidak tahu. Maka di zaman yang edan ini, yang dalam hitungan detik orang awam mereka bisa mengakses perbuatan maksiat di sini. Kalau lebih dominan, lebih banyak maksiatnya, agamanya tipis, maka yang dibuka pasti yang terbaiknya. Kalau agamanya baik, maka selamat anak itu. Makanya Nabi kita berpesan, "Idza aradallahu bi ahli, idza aradallahu khairan bi ahli baiti, faqahum fid din." Apabila Allah Ta'ala menghendaki orang itu asal rumahan dihendaki, dikehendaki Allah Ta'ala jadi orang baik, maka ini dipahamkan agama serumahan itu selamat. Makanya anak kita mau kada mau minta maaf, mau kada mau anak kita harus disekolahkan ke pondok pesantren, disekolahkan ke madrasah. Wajar, negara caranya berdatang ke pondok pesantren dan ke pondok pesantren. Diupayakan isi anak 10 jangan berataan dunia di sekolahkan, di pondok berdua bertiga. Jangan di Quran menyebutkan jangan semua pergi berperang, hendaklah sebagai mereka menuntut ilmu agama yang tepat fitin di tirokamau ila rajul ila ma'am yang berun, supaya kita belum boleh kita awal memperingatkan di sana pun berataan yang ke pondok pesantren. Kadang-kadang di pondok pesantren 6 bulan saja itu masa transisi. Setelah 6 bulan ini akan lihat perkembangannya yang baik. Kenapa? Karena dididik ilmu agama. Ada kawannya di pondok. Karena kalau pondok beragam, siapa yang jadi dokter, siapa yang jadi arsitek, siapa yang membangun masjid, siapa yang jadi pencabutan akhir, itu kan patut dibayar. Siapa yang jadi perawat. Nah kayak apa itu? Jadi anak biar ada jadi ahli komputer, tapi dilajari agama di rumah. Anak biar ada jadi dokter, itu jadi dokter takabur itu. Minta maaf, kalau yang ada belajar ilmu agama, sebab ilmu agama ini orang tawadhu, rendah hati. Apa aja jadi pengusaha pelik. Kenapa ini agamanya tipis, maka jadi pengusaha sugih yang hanya mengandalkan orang lain. Maka perlu pendidikan agama ini. Ujar Al-Habib Abdullah bin Abi bin Muhammad Al-Haddad, kurang itu banyak malahkan karena apa? Karena tipis pengetahuan agamanya. Mereka yang hendak tahu yang dilarang Allah, kalau ini kada pernah belajar. Mereka yang hendak tahu yang disuruh Allah Ta'ala, tapi yang melanggar. Mungkin dia berbanding si A, si B, anak si A, anak si B itu di pondok tuh muncul lagi daripada anakku di SMA. Itu anak yang lihat yang saya hitung itu dari 1000 orang di pondok yang muncul sampai paling 2/3. Yang lainnya selamat. Coba kita balikkan yang ada di pondok yang hidupnya di jalan 1000 anak itu berapa orang yang selamat? Itu aja ya kalau ini perlu pengaturan agama. Atau kita berpendapat kalau sekolah di agama masa depan suram, ayo masa depan suram. Lihat sarjana 10.000 sarjana lulus. Dulu S2 kali mencari ini betul S3 betul ribuan S3 ada. Anda karena terobsesi orang lain ini jangan ampun di buku desa. Aku jarang ada jadi pegawai negeri karena kawinnya. Gimana? Nah kayak PNS itu aja terjamin di situ. Ada kayak ada Allah Ta'ala yang menjamin rezeki kita. Kita ilmiah rezeki itu Allah letakkan di pedagang itu 90% di pedagang yang Allah Ta'ala rezeki itu. Lalu
sarjana itu kalau membuktikan bahwa dunia ilmu itu bahwa pondok pesantren artinya masa depan suram itu ada yang selain pondok pesantren tadi yang 1.000 tadi 10.000 yang diterima berapa ratus pegawai negeri paling banter 700 yang 9.300 dimanakan sarjana tadi. Ayo pegang lagi. Maka ada juga dilarang belajar umum, tapi pendidikan agama terutama Al-Quran kita pelajari anak kita 3 macam yang wajib kurang hak. Hakul walad alal walid salah, yaitu memberi nama dengan nama yang baik kalau inya lahir. Beri nama kewajiban kita memberi ngaran anak dengan ngaran yang baik. Bertakun bahwa Tuhan guru jangan bebarangan memberi anak ibadah lahir buat Mayu Juliati ya, atau Aprilia ya, Siti Aprilia, macam-macam anak. Atau kena ya ada juga takalahi 2 laki bini gara-gara bosokan ngaran anak. Lakinya orang Buton, bininya orang Banjar, bakal lagi berdua ini. Banjar lakinya, anak kita ini mesti karena abahnya menentukan betul mesti ngarannya adalah kalau lakukan dia penghormatan belah oke misalnya mesti adalahnya. Banjar bininya ada mau mesti ada sah-sahnya sudah sah nanam jadi anak macam-macam itu ya kalau akhirnya bakal lagi. Lalu kita tulang dia kepada guru aja menanyai. Waktu itu bulan puasa anaknya lahir, gurunya bini ulun mengarasi supaya anak orang Banjar guru orang Buton. Nah dan guru ini maka repot kita maulah jalan guru, aku ambil jalan tengah supaya selamat kita 2 laki bini. Kan bertahannya coba kamu 2 laki bini makanan di rumah rezeki kadang mau datang. Anak-anak juga tertekan jiwanya dan kayak guru ujar guru aku dari yang ngaran anak kita ini ada untungnya ada banjarnya ya Pak. Oke udah laki bini anak kita kan lahir bulan puasa jadi kita akbari karena mau kita menerima ini Indonesia apa aja yang lain yang ada untungnya ada banjarnya berhubung anak kita ini lahir bulan puasa maka beri nama sampai juga bima sama Allah dengan anak tadi la adalah sampai juga bima sama Allah yang ada banjarnya ada butuhnya ada banjarnya sampai juga bima sama Allah la duman pas berpuasa la duman kan la nya kan ada butuhnya la duman itu kan bahasa banjar atau palingnya itu la duman ini ada butuhnya 2 tahun kemudian datang lagi 2 lagi ini hanya sampai itu kadang-kadang guru yang semalam kami yang minta ngaran ini lahir pulang apa anak kerja laki-laki kurang guru aja berarti adiknya lah dia mau kembali lagi ngaran begitu maka diberi ngaran untuk ini guru adiknya maka beri nama sampai juga di masa Allah latupan adiknya lah maka jangan lupa memberi anak. Lalu anak kita juga memberi pelajaran awalnya wajib kita melajari anak itu kitab Al-Quran diajari agama dikenalkan biar bisi anak kalau di pinggir sungai takutan anak itu tercabur udahkan kandang tapi di suatu waktu bisa berucap dan supaya ia berucap selamat diajari mempunyai maka anak dijaga daripada perbuatan maksiat tapi bisa lepas dari pada kita bisa aja kenapa supaya dia selamat dilajari kenal kepada Nabi dilajari kenal kepada Allah takutan banyak makanya nyaman diisi anak kalau pengetahuan ditinggali pengetahuan agama ditinggali takwa kalau dia susah dalam keadaan kada diisi apa-apa maka dia bisa sabar ia tawakal dengan Allah. Kalau ditinggali harta berlebih, ini anak tadi karena pengetahuan agama kada mau mengurung. Sebagaimana sekarang ini banyak orang karena penyesalan di kemudian hari, maka dia anaknya ditinggalkan banyak harta berkalahian harta. Kenapa?
tua, aku tak bisa dengan anak pada bapak aku nangis. Lebih baik dia nangis sekarang daripada nangis di kemudian hari. Atau kekanakan kolel belajar ikan, kekanakan kolel belajar mengaji, apa aja terus di mata rusak, pikiran rusak, apa aja terus mengaji kada mau. Nanti kalau mengaji melawan hawa nafsu, sembahyang ikan kada mau, belajar agama kada mau, ikan kada tahu, karena masih anu ini perlu masih harus ikan kada mau sekarang, kada mau mengalir sekarang. Ayo silakan kita mengalir, tapi kita rasakan pahitnya orang tua dengan kada diisi ilmu. Maka dari sekarang ini bujur-bujur mantap betul samiran layani. Siapa yang hendak mendapat ketinggian, mendapat keluhuran, maka bujur-bujur kurang murid karena banyak belajar. Ini aja terakhir, bahwa cinta kepada Nabi, kita banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma barik selawat kepada Nabi, menjadi orang-orang yang beriman, orang yang taat. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi seluruh keluarga kami menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Kepada Rasulullah. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita ini berataan ya, bukti cinta kepada Nabi, kita perhatikan kehidupan beragama kita. Teman-teman agama kita ini banyak-banyak datangi majelis taklim guru-guru, dilihat guru-gurunya, belajar mencari guru. Nah, ini terakhir harus cara mencari guru. Kalau kita belajar guru itu tambah lama tambah takut kepada Allah, tambah lama tambah banyak ibadahnya, tambah dekat hatinya kepada Allah. Justru kadang meninggalkan sembahyang, ini belajar guru pertama, meninggalkan sembahyang, cari guru yang ada penyarikan. Dan kayak bagaimana ambil penyarikan, maka penyarikan ini nggak usah terima, gurunya aja penyarikan yang hebat. Nah, lalu ada kekanakan, ada seorang pemuda mendatangi orang soleh, mendatangi wali Allah Ta'ala. Wahai abah, wahai syekh, wahai guru, ulun minta bimbingan pian dan kayak apa cara mencari guru. Ujar sirin, oke, jika umat lawan aku lah, jika umat lawan aku jangan banyak pandang. Umatnya aja aku, apa yang melakukan di hadapan guru. Kita datangi dua majelis malam ini, didatangi sirin, dibawa pemuda tadi yang pertama kayak apa cara mencari guru. Ibaratnya ini gurunya sudah pengajiannya, sirin masuk dari sana. Dan sini kita meninggal aja di muara rawa melihat kelakuanku ada di guru itu. Akhirnya guru itu harapkan belajar mengaji, belajar ilmu agama. Sidik di hadapan guru tadi, dicelenginya guru itu. Ini muridnya sakit beragam sudah. Dicelenginya guru itu, dan guru duduk kita. Yang sini tadi yang wali tadi yang mencelengi duduk sengaja sini berdiri. Aku kan mau duduknya. Aku benci badar lawan ikam. Guru yang mahir tadi pada sini. Aku benci badar lawan ikam. Lalu guru itu timbul emosinya. Ujar sini. Ikam benci lawan aku 1000 kali benci lawan ikam. Keluar dari tempat ini. Keluar sini. Dibawanya anak-anak tadi. Siapa itu? Jangan banyak menerima. Kita datangi lagi guru yang seikutnya. Datang lagi guru seikutnya. Berdiri pulang. Dicelenginya pulang guru itu. Duduk pak, silakan duduk. Aku kalau mau duduk, kenapa kamu? Aku benci badar lawan ikam. Langsung sini yang guru tadi di dedak pada yang pada semuanya nangis sini, nangis benci badar. Segitu bencinya berarti banyak kejelekan turun. Sementara ulun mengajari orang banyak, tunjuk makan kejelekan turun. Ampun ulun, maafkan ulun, tinggalkan sini pak dong. Ditinggalkan sini, langsung ke kanan tadi itu duduk yang mana yang pilih dari sini. Yang mana yang pilih kan? Yang kedua ya itu orang mengajar karena Allah Taala tuh kan para sekedar. Padahal itu ahli badar yang kedua. Yang pertama tuh ahli juga cuma masih membawa hawa nafsunya. Dan kayak itu kita cari artinya cari guru yang akhirat. Apa akhirat? Akhirat itu yang bersyukur Allah Taala juga karena Allah Taala cari guru-guru kayak itu. Nah mudah-mudahan anak kita menjadi ulama-ulama yang soleh, menjadi wali-wali berkah berkat Rasulullah. Jadi wajar aja kalau memandangkan dia masuk surga berkah bukan karena urut, karena Nabi kita. Maka kita akan terus Nabi kita setiap saat. 3 negara Nabi kita, cinta kita kepada Nabi kita dikalikan 1000 kali lipat sebagaimana kita cinta
kita kepada seorang perempuan yang kita cintai. Itu aja yang perlu sampaikan. Minta maaf kepada biasa, kepada guru kebaradaan, kepada tokoh masyarakat, kepada habib ulama, ya berarti kalau ada terselip salah karena kalau hadir turun akhir jangan langsung di luar dirasa-rasa kalau jadi obat tahu kalau ini jadi racun muntahakan. Yang baik aja dia terima, yang mana baik buang jauh-jauh. Yang baik kita berusaha sama-sama mengamalkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengulas senyum, dari umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi-Nya dengan setulus hati, lebih cinta harta dan dirinya sendiri. Amin Allah yang majma'in. Wallahu a'lam. Minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.